Ya, kita akan dengarkan kesaksian secara lengkap seorang muslimah yang tadinya yang mengalami sakit penyakit yang begitu parah, ya. Dan apa yang terjadi dengan hidupnya, kita akan dengarkan secara lengkap langsung dari beliau. Selamat malam Ibu Rosmini. Selamat malam Pak. Shalom. Apa kabar? Shalom. Apa Puji kabar Tuhan Ibu? baik. Puji Iya, Tuhan baik. haleluya. Haleluya, ya. Kita lihat Haleluya. wajahnya bersinar, bersukacita, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus yang baik mengubahkan seseorang, ya. Bukan hanya banyak hal yang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu narasumber ini terkapar 5 bulan di rumah sakit, kita bisa bayangkan mungkin tinggal kulit bungkus tulang pada waktu itu, ya. Dan pada malam hari ini terima kasih ya Ibu Rosmini sudah hadir dan siap untuk berbagi, ya, berbagi kehidupan, sharing kehidupan dengan teman-teman yang sudah ada. Untuk apa? Supaya semua kita bisa diberkati Tuhan, karena Ibu mengalami Tuhan secara real, secara nyata. Itu sebabnya Ibu bersaksi, ya. Itulah kesaksian yang benar. Tapi kalau cuma aku bersaksi, tapi kita tidak pernah saksikan, kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah berjumpa, nah itu saksi dusta namanya tuh, hoax itu, berita bohong itu. Tapi kalau Ibu Ros bersaksi, karena dia memang berjumpa, dia melihat Tuhan Yesus, makanya dia bersaksi pada malam hari ini. Oke teman-teman, kita akan dengarkan secara lengkap, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Rosmini. Silakan Ibu, saksikan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Ibu, dimulai dari latar belakang dulu. Ibu sebelumnya beragama Islam. Silakan. Selamat malam. Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudara seiman. Sebelum saya memberikan kesaksian, sebelum saya berbagi betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, izinkan saya berterima kasih kepada Pak Yusuf dan timnya karena sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi kasih dengan saudara-saudara semua. Perkenalkan, nama saya Rosmini, asal dari Makassar. Sebelumnya saya beragama Islam. Latar belakang keluarga saya adalah keluarga yang sederhana. Bapak dan ibu saya seorang petani, tapi mereka berdua adalah orang yang rajin dan patuh beribadah. Kebetulan saya anak tunggal. Dari kecil, Bapak dan Mama didik saya keras kalau soal agama. Dari kecil mereka mengajarkan sholat, mengajarkan mengaji, dan puasa. Dari kelas 3 SD, saya sudah bisa mengaji, sudah tamat 30 juz. Dan Bapak saking kerasnya kepada saya saat itu, kalau saya tidak pergi mengaji, Bapak pukul dengan sapu lidi. Begitu pula kalau saya tidak puasa, Bapak pukul. Dan tidak pergi, tidak melaksanakan sholat, Bapak pukul dengan sapu lidi. Itulah latar belakang saya waktu masih jadi muslimah. Terus seiring berjalannya waktu, saya selesai sekolah SMA, saya tepatnya tahun 2008, saya berangkat ke Manokwari untuk kerja. Dan tiba di sana, kebetulan Bapak punya saudara ada di sana, langsung mereka mengurus saya masuk kerja. Dan saya masuk kerja mungkin saya sudah kerja sekitar 2 tahun lebih ya. Tiba-tiba saya sakit. Mungkin saat itu saya biasa terlambat makan, terlambat atau kurang istirahat, jadi mengakibatkan saat itu kalau ke dokter, dokter bilang saya kena penyakit MA. Tapi karena pikir minum obat sembuh, jadi tidak terlalu pusing, tidak terlalu memikirkan, karena pikir cuma penyakit MA biasa begitu. Sampai suatu hari, tiba-tiba saya pingsan di tempat kerja, lalu dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata waktu dibawa ke rumah sakit, dokter
menganjurkan saya diopname dan dokter bilang saya kena lever saat itu. Saya sempat koma selama 1 bulan lebih. Itu. Terus di saat saya sadar, kedua orang tua saya minta sama dokter kalau saya harus dibawa ke Makassar supaya di sana pelayanannya lebih baik. Tapi dokter bilang keadaan anak ibu sudah tidak memungkinkan untuk dibawa karena kondisinya sudah parah. Jadi kedua orang tua saya sudah pasrah. Saya pun yang merasakan sakit pasrah karena saat itu saya betul-betul merasakan sakit. Sampai mama dan bapak putus asa. Mama mengira ya mungkin anak saya sudah mau tinggalkan dunia ini. Jadi setiap malam mama dan bapak bergantian bacakan saya surat Yasin karena beliau mengira saya sudah dekat dengan ajal. Beliau bilang dengan membaca surat Yasin supaya melancarkan perjalanan saya kalau memang Allah mau menjemput saya. Itu menurut beliau. Saya juga sudah sering minta sama Allah saat itu kalau memang sewaktu saya sudah rela karena saya sakit. Saya merasakan sakit yang betul-betul. Sampai akhirnya suatu malam tiba-tiba seseorang datang menghampiri. Beliau memakai baju putih. Saat itu waktu beliau berada di dalam ruangan itu, saya melihat ruangan itu bercahaya. Terus beliau berkata kepada saya, buka Alkitab Roma 16 ayat 20. Lalu beliau mengangkat tangan seperti ini, lalu beliau pergi. Setelah beliau pergi, saya buka mata, saya lihat jam 3 lewat saat itu. Lalu saya berkata dalam hati, ini Allah sudah mengutus setan datang untuk mempengaruhi saya. Itu di dalam hati saya. Karena jujur saat itu, waktu saya masih Islam, saya membenci Kristen. Saya kalau melihat orang Kristen ibadah, saya tertawa. Saya bilang, ibadah apa yang cuma menyanyi-menyanyi? Itu yang saya bilang saat itu. Jadi saat itu, di dalam pikiran saya berpikir, kenapa justru beliau datang menyuruh saya buka Alkitab, kenapa bukan menyuruh saya untuk buka Al-Quran? Sedangkan orang tua saya mengaji tiap malam, kenapa justru menyuruh saya untuk buka Alkitab? Sampai setelah itu, 3 hari setelah kejadian, saya punya teman kerja, nama Pak Didi, datang beserta istrinya, datang menjenguk saya. Terus saya menceritakan kepada Pak Didi, Pak Didi, suatu malam saya mengalami mimpi seseorang mendatangi saya dengan berpakaian putih, lalu menyuruh saya membuka Alkitab. Beliau bilang, buka Alkitab Roma 16 ayat 20. Lalu beliau mengangkat tangannya seperti ini, Pak Didi. Lalu Pak Didi berkata, haleluya, puji Tuhan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu Rosmini. Ya, Bu, Pak. suaranya bisa agak besar sedikit, Bu, supaya ini lebih jelas terdengarnya. Ya, Pak, ya. Suaranya bisa agak besar ya, supaya ini. Ya, Pak. Ya, oke. Silakan, Bu, silakan dilanjutin. Setelah itu, Pak Didi bilang pada saya, haleluya, puji Tuhan, Ibu sudah diberkati sama Tuhan Yesus. Tapi saya bilang sama Pak Didi, jangan berkata sembarang. Saya tidak mau ikut Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Saya ini orang Islam. Saya tidak ingin. Lalu Pak Didi bilang kepada saya, Ibu, kalau Ibu benar-benar yakin dan benar-benar mau menerima Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan mengangkat penyakit Ibu
dan Tuhan akan menyembuhkan ibu. Seperti itu Pak Didi bilang kepada saya. Tapi saya bilang tidak Pak Didi. Biar saya mati, saya tidak ingin ikut Tuhan Yesus. Saya bilang, saat itu saya bilang seperti itu. Lalu Pak Didi bilang, coba renungkan dan coba dengarkan dengan kata hati apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu. Lalu ibu renungkan dengan baik. Lalu ibu ambil kesimpulan. Kalau memang ibu berubah pikiran, nanti ibu telepon saya, lalu saya panggilkan pendeta buat datang berdoa, supaya ibu bisa merasakan, ibu bisa tahu betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Itu yang Pak Didi katakan kepada saya. Lalu Pak Didi keluar dari ruangan beserta istrinya. Setelah itu saya tinggal pikir. Saya membayangkan saat beliau datang, yang lalu bilang ke saya, di telinga saya sudah terngiang-ngiang, buka Alkitab Roma 16 ayat 20. Kata-kata itu terngiang terus. Sampai saya juga merasa penasaran. Saya juga merasa ingin tahu apa betul kalau saya yakin, kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya bisa sembuh. Jadi setelah saya renungkan, setelah saya pikir, saya ambil kesimpulan untuk memanggil Bapak Pendeta untuk berdoa sama saya. Tetapi sebelum itu saya minta sama kedua orang tua saya. Saya bilang kepada mereka, Bapak, Ibu, apa Bapak dan Ibu benar-benar sayang sama saya? Kedua orang tua saya memeluk saya saat itu. Mereka bilang, kami berdua menyayangimu. Mama dan Bapak berpikir mungkin ajal saya sudah dekat karena saya sudah bicara ngelantur. Lalu saya bilang, kalau memang Mama dan Bapak menyayangi saya punya permintaan sama Bapak. Izinkan saya meminta seorang pendeta untuk datang berdoa buat kesembuhan saya. Saya bilang begitu. Mama dan Bapak mati-mati tidak mau. Bapak menentang. Bapak bilang, itu kafir, itu setan. Bapak bilang seperti itu. Tapi saya bilang sama Bapak, Mama, Bapak, kalau memang ajal sudah dekat menjemput saya, ini permintaan terakhir saya. Karena saya ingin membuktikan, saya ingin tahu apa betul yang dikatakan Pak Didi bisa menolong saya, Tuhan Yesus bisa menolong saya. Terus mungkin karena Bapak dan Mama pikir, jangan sampai saya punya anak betul-betul sudah mau meninggal, jadi mereka mengizinkan. Tapi Bapak bilang, Bapak dan Mama tidak bisa ikut di dalam doa itu. Saya bilang tidak apa-apa. Nanti Pak Didi beserta istrinya dan Bapak Pendeta yang ada di dalam ruangan. Saya bilang begitu. Ya, setelah itu, setelah Mama dan Bapak mengizinkan, saya minta sama Mama untuk menghubungi Pak Didi. Lalu Pak Didi datang. Lalu saya menyatakan bahwa Pak Didi, saya bersedia untuk memanggil seorang pendeta untuk berdoa untuk kesembuhan saya. Lalu Pak Didi bilang kalau begitu sebentar malam saya bawa Bapak Pendeta untuk berdoa. Lalu Pak Didi pergi, lalu malam harinya Pak Didi datang dengan Bapak Pendeta. Setelah sampai, Bapak Pendeta langsung tanya saya, Ibu betul-betul bersedia untuk didoakan? Ibu betul-betul bersedia untuk menerima Tuhan Yesus? Lama baru saya jawab, iya Pak. Tapi jauh di lubuk hati saya saat itu, saya belum menerima sepenuhnya. Saya saat itu cuma ingin membuktikan
kalau apa yang beliau katakan memang betul-betul nyata. Terus saat itu langsung pendeta bilang, kita mulai, lalu Bapak Pendeta angkat puji-pujian. Saat Bapak Pendeta angkat puji-pujian, saya merasa hati saya terasa damai, terasa nyaman setelah mendengarkan puji-pujian. Lalu Bapak Pendeta membaca firman yang membuat saya tambah merasa ada sesuatu yang lain di dalam diri saya. Sampai pas Bapak Pendeta mau berdoa, Bapak Pendeta minta segelas air, lalu Bapak Pendeta berdoa. Setelah selesai berdoa, Bapak Pendeta memberikan air itu kepada saya. Lalu Pak Didi membantu saya untuk meminum. Tapi sebelum itu Bapak Pendeta bilang kepada saya, Ibu angkat hati buat Tuhan. Kalau Ibu benar-benar yakin, pasti Tuhan akan menyembuhkan Ibu. Bapak Pendeta bilang seperti itu kepada saya. Lalu saya berdoa dalam hati, saya bilang, ya Allah, kalau memang ini betul-betul jalan yang Engkau tunjukkan, yang Engkau berikan, saya rela menerimanya karena saya ingin sembuh saat itu. Itu yang saya minta. Lalu setelah saya minum air itu, saya merasakan sesuatu di dalam tubuh saya. Saya merasa tubuh saya terasa ringan, terasa segar. Saya merasa sakit yang selama ini yang saya rasakan berbulan-bulan, yang benar-benar sakit, tiba-tiba semua terasa lega, sudah tidak terasa sakit lagi. Dan karena saya merasa seperti saya kaget, saya bangun dari tempat tidur. Padahal selama ini, selama berbulan-bulan, saya cuma di atas bantal saja, tidak mampu untuk menggerakkan tubuh saya. Dan setelah saya meminum air dari Bapak Pendeta yang sudah didoakan, saya bisa bangun dari tempat tidur. Saya bersyukur sekali saat itu. Saya berkata, Tuhan, ternyata benar. Engkau telah menolong saya, Engkau telah menyembuhkan saya. Saya berterima kasih Tuhan. Terus langsung Pak Didi memanggil orang tua saya masuk. Orang tua saya masuk, lalu memeluk saya karena beliau juga senang, gembira, sudah melihat saya, sudah bisa bangun dari tempat tidur. Dan setelah itu, Bapak Pendeta mau pamit, Bapak Pendeta bilang ke saya, Ibu, selalu andalkan Tuhan, selalu yakin akan Tuhan, pasti selalu ada jalan, dan pasti Tuhan akan selalu menolong. Itu yang Bapak Pendeta bilang ke saya. Setelah itu Bapak Pendeta keluar dari ruangan beserta Pak Didi dan istrinya. Lalu kedua orang tua saya bicara ke saya saat itu. Jangan dengarkan mereka. Mereka itu kafir. Mereka datang untuk mempengaruhi kamu supaya kamu murtad. Bapak bilang begitu. Tapi jauh di dalam hati saya saat itu sudah berubah. Saya sudah merasa apa yang Pak Didi ucapkan dan apa yang Bapak Pendeta ucapkan ke saya itu semua benar. Tapi saya belum mampu untuk bilang kepada orang tua saya. Dan setelah keesokan harinya, dokter datang dan mengambil sampel darah saya kembali beserta dengan urin untuk dites kalau baru turun seperti biasanya untuk mengetahui kondisi saya saat itu. Lalu tidak dipercaya setelah hasilnya keluar, dokter bilang penyakit yang saya derita, penyakit yang saya alami saat itu benar-benar sudah tidak ada, benar-benar sembuh. Saya saat itu betul-betul
tidak tahu mau bilang apa. Saya yang saat itu betul-betul terpuruk. Tiba-tiba Tuhan datang menghampiri saya. Lalu saya betul-betul disembuhkan. Saya Tuhan. Saat itu betul-betul saya percaya akan kuasa Tuhan. Tapi orang tua saya tidak pernah menerima itu. Dan setelah saat itu dokter bilang, saat hari itu juga saya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Mama telepon ke keluarga semua tidak percaya kalau saya sudah bisa keluar dari rumah sakit karena melihat kondisi saya sebelumnya. Tapi puji Tuhan, saya betul-betul sembuh. Dan setelah keluar dari rumah sakit, mungkin sekitar 1 minggu, lalu saya minta untuk mengundurkan diri, tidak bekerja lagi, karena mama dan bapak sudah tidak mengizinkan. Karena mama dan bapak bilang, saya baru habis sakit yang banyak, jadi saya harus pulang istirahat ke Makassar. Jadi kami bertiga berangkat ke Makassar. Dan sesampai di Makassar, saya tinggal memikirkan apa yang telah saya alami. Tapi saya berkata dalam hati, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa mengikut Tuhan? Sedangkan kalau di dalam posisinya keluarga saya tidak mungkin saya ikut Tuhan. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. Kalau memang Engkau mengizinkan saya untuk mengikut Engkau, biarkan saya mendapatkan jodoh seorang Kristen supaya saya bisa ikut sama Tuhan Yesus. Dengan berjalannya waktu, saat itu Bapak punya Om ada datang dari Sorong. Ada pulang bikin acara di kampung. Lalu beliau datang ke rumah. Saat itu saya tanya, kakek, saya bisa ikut ke Sorong untuk jalan-jalan. Kakek bilang bisa. Tapi Mama dan Bapak tidak mengizinkan. Karena Mama dan Bapak berpikir saya baru sembuh dari penyakit. Saya baru bangkit dari kematian. Tapi saya ngotot. Saya bilang, saya ingin jalan-jalan. Lalu Mama dan Bapak mengizinkan saya. Singkat cerita, saya berangkat ke Sorong. Dan ternyata di Sorong, saya ketemu dengan calon suami saya. Lalu kami berkenalan. Saat itu, saya jalani hubungan dengan dia mungkin sekitar 2 bulan. Lalu saya bilang ke dia, saya ingin pulang ke kamu punya kampung untuk menikah. Lalu dia bilang, Ros, kamu gila. Kalau pulang di kampung saya menikah berarti kamu masuk Kristen. Saya bilang, iya, saya mau masuk Kristen. Dia jawab saya, kamu jangan membuat saya hati senang. Kamu jangan tipu saya. Dia bilang begitu. Saya bilang, tidak, betul. Saya mau masuk Kristen. Tapi ternyata waktu itu dia masih belum percaya. Tapi saya bilang, tidak, saya betul-betul mau masuk Kristen. Lalu saya bilang, kamu cari tahu kapal supaya kita bisa berangkat pulang ke kampung halaman kamu supaya saya bisa menikah dengan kamu. Ya, kami berdua sudah sepakat. Lalu dia cek kapal, ternyata dia bilang ada kapal mau berangkat hari itu. Lalu dia jemput saya, lalu kami berdua ke pelabuhan, tapi ternyata tidak semudah yang kami rencanakan. Apa yang kami rencanakan tidak berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan. Ternyata tetangga kakek saya yang berjaga di pelabuhan, seorang polisi, melihat saya saat itu, lalu beliau menelpon kakek saya, lalu mengatakan kalau saya ada sementara mau naik di kapal.
Lalu kakek menyuruh Pak Polisi tersebut untuk menahan saya di situ. Lalu Pak Polisi mengambil saya, lalu membawa saya ke pos penjagaan sampai kakek datang. Baru kakek bawa saya pulang ke rumah. Lalu beliau menelpon kedua orang tua saya kalau saya mau lari dengan seorang yang beragama Kristen. Lalu mama dan bapak marah sampai bapak mengucapkan kata, kalau kamu betul-betul menikah dengan orang Kristen, maka mulai dari saat itu saya menganggap kamu mati dan sudah tidak menganggap kamu sebagai anakku. Bapak bilang begitu. Tapi saya tidak menjawab, saya diam saja. Saya mendengarnya dari telepon, saya diam saja, tidak berani menjawab. Setelah itu, saya sudah putus asa, saya bilang, aduh, saya tidak bisa berangkat karena kakek sudah tahu, semua keluarga sudah tahu, jadi pasti mereka sudah ini saya, menjaga saya. Tapi tetap saja kalau memang kita punya hati betul-betul ingin ikut Tuhan Yesus, pasti ada jalan menuju kepadanya. Dan saat itu saya menghubungi calon suami saya bilang, tolong cek kapal kembali, kalau ada kapal, kita langsung berangkat. Lalu berapa hari kemudian, dia telepon saya, dia bilang, Ros, ada kapal Gunung Dempo, tibanya di Sorong sekitar setengah enam pagi. Saya bilang, iya, nanti setelah orang salat subuh, baru jemput saya. Karena kalau sebelum salat subuh, pasti dapat ketahuan. Karena setiap salat subuh, kakek membangunkan kami untuk salat berjamaah. Jadi saat selesai salat subuh, saya pura-pura bilang sama kakek, saya mau lari pagi. Lalu saya pergi tanpa membawa apa-apa saat itu. Pergi, lalu saya hubungi saya punya calon suami, lalu dia datang jemput saya. Setelah itu saya bilang sama dia, sebelum kita ke pelabuhan, kamu bawa saya ke keluargamu punya rumah dulu. Ada sesuatu, saya bilang begitu. Lalu dia membawa saya ke rumah saudara sepupunya. Setelah sampai di sana, saya berganti pakaian. Kebetulan saat itu saya mengenakan jilbab, saya menutup aurat saya. Jadi setelah itu saya membuka jilbab, saya keluar dengan baju kaos oblong dan celana pendek. Saya punya calon suami kaget. Dia berkata begini, Ros, kenapa kamu membuka jilbabmu? Saya bilang, saya kan mau masuk Kristen. Jadi apa yang ini semua saya harus tinggalkan. Karena saya sudah mau masuk Kristen, saya bilang begitu. Lalu kami berdua berangkat ke pelabuhan dan puji Tuhan, ternyata Tuhan melancarkan perjalanan saya sampai tiba di atas kapal. Tidak ada satu orang pun yang mengenali saya saat itu. Lalu kapal keluar dan singkat cerita saya sampai di Ambon. Langsung kami tidak turun ke kota Ambon lagi. Kami langsung ke dia punya kampung. Tapi ternyata masalah dan cobaan tidak berhenti sampai di situ. Ternyata sampai di kampung, kedua orang tuanya tidak langsung menerima saya. Mereka pikir saya menipu. Saya cuma main-main saja untuk masuk Kristen. Mereka pikir nanti saya masuk Kristen, lalu nanti balik kembali, saya kembali ke agama saya kembali. Setelah 1 minggu saya tinggal di situ, orang tuanya tidak ada perubahan, mereka tidak mau menerima saya, mereka tidak mau mengurus saya. Lalu saya mengambil kesimpulan saat itu, saya pergi ke Bapak Pendeta. Kebetulan pendeta saat itu namanya Bapak Moses Purwaila. Lalu saya bicara dengan Bapak Pendeta, saya jelaskan semua apa yang sudah saya alami. Lalu Bapak Pendeta bilang, sudah, nanti saya mengurus semuanya, saya akan bicara sama keluarganya suami kamu. Lalu Bapak Pendeta dengan saya ke rumah,
lalu berbicara dengan kedua orang tuanya calon suami saya, lalu mereka pun bisa mengerti dan menerima saya saat itu. Dan tepatnya tanggal 1 Januari 2013 saya dibaptis. Lalu setelah itu tanggal 23 Agustus 2013 saya menikah. Dan setelah saya menikah, saya dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan setelah dikaruniai anak laki-laki, saya berangkat dengan suami berangkat kerja ke Biak. Dan setelah sampai di Biak, kami bekerja. Singkat cerita, saat itu Tuhan mengaruniakan kepada saya anak perempuan. Setelah anak perempuan saya lahir, tidak disangka bapak saya menelpon. Saat itu umur anak saya 2 bulan lebih. Bapak saya menelpon saya, dia bilang beliau sakit, jadi beliau minta saya untuk pulang kampung. Lalu beliau membelikan saya tiket, karena saya alasan saya tidak ada uang. Lalu beliau membelikan saya tiket, saya berangkat dengan anak saya yang perempuan. Tepatnya tahun 2015, saya berangkat ke Makassar. Setelah tiba di bandara, ternyata yang jemput saya saat itu, ternyata bapak saya. Di dalam pikiran saya bilang, ini ada sesuatu. Kenapa bapak mesti berbohong? Bilang kalau bapak sakit, padahal bapak tidak sakit. Tapi saya tidak berani bertanya saat itu. Lalu bapak membawa saya pulang ke rumah. Sampainya di rumah, kami semua sudah duduk di situ. Lalu bapak bertanya kepada saya, Ros, kamu masih mau tetap dengan kamu punya kepercayaan yang sekarang atau kamu mau kembali Islam? Bapak tanya seperti itu. Saya jawab, Bapak, sampai mati pun saya tidak akan pernah untuk kembali Islam lagi. Karena di waktu saya masih Islam, saya bukan orang Islam yang selamatkan saya. Waktu saya sakit, waktu saya terkapar, bukan orang Islam yang selamatkan saya, tapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup saya sampai saat ini. Tuhan Yesus yang membuat saya masih bernafas sampai saat ini. Jadi saya tidak akan pernah untuk kembali lagi. Kalau Bapak memang tidak menginginkan saya lagi, saya menerima semua itu. Bapak marah, Bapak bilang, kalau begitu kamu betul-betul tidak menginginkan, tidak mau lagi dengan keluarga, kamu tidak ingin mengakui orang tuamu, kamu mau menyangkal keluargamu. Saya bilang, saya tidak menyangkal keluarga, saya tidak menyangkal orang tua. Saya bilang begitu. Tapi kalau mengenai Tuhan Yesus, saya tetap akan mengikut Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Terus Bapak bilang kepada saudara-saudara yang ada di situ, saya tidak boleh dibantu. Tidak boleh ada satu orang pun yang membantu saya untuk kembali ke suami saya. Bapak bilang seperti itu. Biarkan dia tinggal supaya dia rasa, supaya dia bisa kembali menjadi Islam, menjadi muslimah. Bapak bilang begitu. Jadi saya tinggal di Makassar saat itu. Saya lama. Dari bulan 8 saya tinggal. Lalu saya tinggal, suami juga tidak kirim uang. Saya putus asa, saya bilang, Tuhan, hanya sampai di sini saja kah penyertaanmu sama saya? Saya harus tinggal di sini dan tidak pernah menyembahmu lagi. Saya bilang seperti itu. Lalu saya selalu berdoa saat itu meminta kepada Tuhan supaya saya bisa Natal bersama keluarga suami di Ambon. Dan saat itu saya punya sepupu.
menertawakan saya karena seiring berjalannya waktu, saat itu sudah bulan Desember. Saya punya sepupu berkata seperti ini, Kak, kakak percaya sama Tuhan Yesus. Buktinya sudah Desember kakak masih di sini. Tapi saya bilang, saya yakin Tuhan pasti mengabulkan doa saya. Tapi sepupu saya bilang, Kak, ini sudah Desember. Sebentar lagi sudah tanggal 25, sedangkan kakak masih di sini. Tapi Tuhan masih menyayangi saya dan Tuhan menunjukkan mujizatnya kembali kepada saya saat itu. Pada tanggal 24 sore, saya punya teman lewat di depan rumah, teman sekolah saya waktu masih SMA. Kebetulan dia sudah sukses, dia sudah kerja, lalu dia singgah dan tanya saya, kenapa kamu tidak ke rumah? Kenapa kamu pulang tidak ke rumah? Saya bilang, saya malu. Saya bilang begitu. Kita sudah berbeda. Dia bilang, tidak usah. Mari, lalu dia panggil saya untuk pergi. Dia panggil saya untuk pergi makan saat itu. Saya bilang, saya ada dengan anak kecil. Saya bilang, kalau dia bilang, tidak apa-apa, bawa anakmu saja. Lalu saya pergi ke sana, pergi dengan dia makan di rumah makan. Setelah selesai makan, dia antar saya pulang. Lalu dia kasih kepada anak saya sebuah amplop, tapi saya tidak tahu isinya berapa. Tapi di dalam hati saya pasti isinya buat beli susu, paling 100.000 atau 200.000, begitu di dalam pikiran saya. Lalu teman saya itu pulang dan sepupu saya ambil amplop itu, dia bilang, Kak, mari saya yang buka. Lalu sepupu saya buka, ternyata mujizat Tuhan berlaku kembali kepada saya dan isi amplop itu 15 lembar uang 100.000. Jadi isinya 1.500.000. Lalu saya bilang kepada sepupu saya saat itu, saya langsung bilang, temani kakak pergi ke travel buat cek tiket. Langsung kami ke travel, cek harga tiket untuk saya dan anak saya. Saat itu saya masih ingat sekali nominal tiket itu, 1.375.000. Saya langsung bayar dan uang sisanya saya pegang. Lalu saya bilang dalam hati, Tuhan, saya sudah mendapatkan tiket untuk balik ke Ambon, tapi uang di tangan saya tidak tahu ini cukup atau tidak untuk perjalanan saya. Tapi saya yakin Tuhan, Engkau akan menyertai saya dan yakin Engkau pasti akan membantu saya di setiap kesusahan saya. Lalu saya pulang ke rumah, saya bilang kepada kedua orang tua saya mau pulang ke Ambon. Mereka bilang, kamu dapat uang tiket dari mana? Saya hari itu, saya bilang sama keluarga semua kalau suami saya yang kirim, supaya mereka yakin, supaya mereka mengizinkan saya pergi. Lalu saya berangkat ke bandara, dan setiba di bandara saya mengucapkan syukur banyak sama Tuhan. Karena betul-betul Tuhan berperkara, betul-betul Tuhan menunjukkan mujizatnya. Apa yang kami minta, apa yang saya minta dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan kabulkan. Dan tepat jam 5:30 pagi, saya tiba di bandara Ambon. Dan saya langsung ke Batu Gantung saat itu, dan saya langsung masuk ke gereja. Saat itu saya ikut gereja di Rehoboth tanggal 25 pagi. Tuhan betul-betul menunjukkan mujizatnya. Tuhan betul-betul memberikan kuasanya dan membantu saya saat itu. Lalu setelah itu suami datang dari Biak, kami pun pulang ke kampung untuk datang bertemu dengan suami punya keluarga. Dan singkat cerita, setelah
Setelah tahun baru, kami kembali ke Ambon dan suami berencana berangkat ke Jakarta. Lalu saya mengizinkan untuk berangkat karena dia bilang mau pergi kerja. Setelah itu, saya mengalami kembali musibah, saya mengalami kembali hal yang membuat saya takut, yaitu anak saya yang perempuan masuk rumah sakit, jatuh sakit. Lalu waktu saya bawa ke rumah sakit, saat itu dokter bilang sama saya, kamu bawa mayat ke rumah sakit. Saya cuma penuh dengan linangan air mata saat itu, karena tidak tahu mau bilang apa. Lalu dokter berusaha menolong, dokter menusukkan jarum infus kepada tubuh anak saya. Dokter bilang, anak ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Cairan sudah tidak bisa masuk. Tapi saat itu ada seorang dokter, namanya Dokter Anita. Dokter itu adalah dokter umum di Rumah Sakit Otto Quick saat itu. Beliau menggenggam tangan saya, lalu berkata, angkat hati buat Tuhan, supaya Tuhan buka jalan, supaya kami bisa menolong, memberikan pertolongan kepada anak kamu. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu, Tuhan memberikan jamahan Roh Kudus-Nya kepada dokter-dokter supaya bisa membantu anak saya saat itu. Dan puji Tuhan, ternyata cairan bisa masuk. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Anak saya koma selama 3 hari. Tidak bisa bergerak, mata terbuka tapi bola mata tidak bergerak. Saya putus asa, sampai dokter juga, semua dokter yang ada di rumah sakit saat itu mengatakan anak itu tidak akan selamat. Lalu saya panggil pendeta buat berdoa, sama anak saya belum ada perubahan. Sampai 3 hari saya masih di ruangan UGD, tidak ada perubahan. Sampai mungkin karena saya terlalu kelelahan, saya tertidur di samping anak saya, lalu saya mendengar suara, saya sudah mengajarkanmu. Cuma itu saja, saya mendengar suara itu, saya sudah mengajarkanmu. Lalu saya buka mata, saya kembali memikirkan apa maksud dari perkataan itu. Lalu saya mengingat waktu saya sakit, waktu saya terkapar di atas tempat tidur, Tuhan mendatangi saya dan Tuhan menyuruh saya untuk membuka Alkitab, menyuruh saya untuk membaca Roma 16 ayat 20. Lalu saya pun memikirkan, lalu saya berdoa dan membaca ayat itu untuk anak saya. Saya mengangkat hati buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bukan menipu kamu untuk ikut kamu. Saya betul-betul ikhlas. Saya betul-betul ingin mengikut Tuhan Yesus. Saya rela mati demi Tuhan Yesus. Dan saya memohon kepadamu supaya engkau memberikan kesembuhan kepada anakku, sama seperti engkau memberikan kesembuhan kepadaku. Saat itu, itulah ucapan doa saya. Lalu, puji Tuhan, pagi hari, anak saya mulai bergerak, dan matanya sudah mulai bergerak, tapi semua belum berakhir sampai di situ. Dokter bilang dia sudah bisa menggerakkan tangan, sudah bisa menggerakkan kaki, tapi dia tidak ada respon. Dokter cubit dia tidak merasakan apa-apa. Dokter bilang anak ini sembuh, tapi nanti dia cacat. Dokter bilang seperti itu. Tapi saya yakin sungguh kalau Tuhan pasti akan menyembuhkan anak saya
seperti semula. Saya yakinnya Tuhan Yesus pasti menyembuhkannya. Dan ternyata apa yang saya minta, apa yang saya yakini, ternyata Tuhan mengabulkannya. Tuhan menunjukkan mujizatnya kembali kepada saya, dan anak saya sembuh dari sakitnya. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kuasa-Mu, begitu besar cinta kasih-Mu kepada saya, dan begitu luar biasanya Engkau menjamah saya beserta keluarga saya. Saya berterima kasih sekali sama Tuhan Yesus. Itulah yang saya alami, itulah yang saya rasakan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya, dan Tuhan berperkara begitu banyak di dalam kehidupan saya. Saya berbagi, saya menceritakan supaya saudara-saudara semua juga bisa merasakan, bisa merasakan kasih Tuhan Yesus di kehidupan saudara-saudara semua. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Pak Yusuf, dan beserta timnya, karena sudah mengizinkan saya untuk memberikan kesaksian saya kepada saudara-saudara semua. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Rosmini. Kesaksian yang sangat memberkati bagi banyak orang, bagi umat Tuhan, di mana banyak umat Tuhan yang dikuatkan pada saat ini. Itu adalah sebuah pembuktian bahwa Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus sangat peduli dengan kehidupan manusia. Di tengah-tengah keberadaan hidup daripada Ibu Rosmini yang pada waktu itu tidak mengenal Tuhan, bahkan yang membenci Tuhan, itu saja ditolong sama Tuhan. Nah, buat umat Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Ya. Apapun keberadaan hidupmu, apapun persoalan hidupmu, apapun penyakit, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengasihi dengan setiap kita. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu, karena keraguan itu hanya datang dari iblis. Iblislah yang membuat Anda semakin hari semakin tidak yakin dengan kebenaran Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan, dengan janji Tuhan. Ibu Rosmini adalah orang yang tadinya adalah anti kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sudah menghampiri saja, beliau masih belum percaya. Ya, beliau pun meminta pendeta untuk datang, itu pun masih di dalam keraguan-raguan. Coba kita renungkan, ini adalah berkat yang luar biasa. Ya, kalau kita datang dengan berbuat baik, mau menolong orang, tapi orang yang mau ditolong itu ragu-ragu, pasti kita sudah tinggalkan. Pasti kita akan berkata, ngapain juga orang ini mau ditolong? Kita sudah datang dengan tulus, datang dengan tujuan baik, tapi dia masih tetap ragu dan tidak percaya. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus terus mengulurkan tangannya dan menjangkau untuk supaya bisa menyelamatkan Ibu Rosmini. Dan percayalah umat Tuhan, engkau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apapun keberadaanmu saat ini, Tuhan Yesus sanggup untuk mengubahkan hidupmu. Ya. Dan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, ini juga adalah berita sukacita. Ini adalah berkat yang luar biasa. Disinilah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Setiap perkataannya itu dibuktikan di dalam kebenaran. Terjadi, terrealisasi. Tuhan Yesus katakan, baca Roma 16 ayat 20. Dan benar-benar pada saat itu dilakukan,
Ibu Rosmini yang sudah 5 bulan, dokter saja yang belajar ilmu pengetahuan bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini, tidak mampu berbuat apapun. Ya. Tuhan Yesus datang dan membuktikan yang pertama, satu kebenarannya, bahwa apa yang dia katakan itu benar dan tidak ada dusta sama sekali. Yang kedua, membuktikan bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dokter yang tidak bisa berbuat apapun, dokter yang belajar ilmu pengetahuan tidak bisa menolong. Sudah tinggal tunggu, tadi sudah disaksikan oleh Ibu Rosmini. Tinggal tunggu menunggu ajal. Tinggal menunggu putus nafas, putus nyawanya. Dari dalam badan yang pada waktu itu sudah begitu lemah. Orang tuanya pun juga, orang tua yang melahirkan, yang mengatakan bahwa dia mengasihi anaknya, boleh-boleh saja. Tapi orang tua pun terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Pasrah dengan keadaan. Ya. Tinggal menunggu nasib. Tapi di sini Tuhan Yesus membuktikan dia bukan manusia, dia bukan nabi. Dia berkuasa, dia di atas segala-galanya. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lakukan berdasarkan perkataan Tuhan, maka itu akan terjadi. Dan Tuhan berkuasa dengan firman, dengan mulutnya, apa yang dia sampaikan dari mulutnya, itu semua akan terjadi. Dan itu terjadi. Kita tidak bisa menemukan di tempat lain. Dan dialah Tuhan satu-satunya. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa bicara seperti ini. Ya. Dan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu naik ke surga dan menunjukkan kepada kita bahwa sampai saat ini dia tetap sama. Makanya firman Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir, yang dari dahulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya. Firman-Nya kekal, firman-Nya kebenaran. Dia hadir di mana-mana. Tuhan yang bisa dirasakan, Tuhan yang bisa menyatakan diri kepada manusia, itulah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang tidak pernah bisa menyatakan diri, itu yang Tuhan dituhan-tuhankan orang. Itu dihalusinasi oleh banyak orang. Itu tidak benar. Tuhan yang benar itu Tuhan yang bisa menyatakan diri kepada manusia. Yang benar-benar nyata dan dirasakan oleh manusia. Karena bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak bisa, kalau Tuhan tidak bisa menyatakan diri kepada kita? Kita percaya apa? Percaya angin yang berlalu? Percaya omong kosong? Percaya hanya tulisan yang tertulis dalam kitab? Sia-sia kita kalau hanya percaya seperti tulisan begitu. Bahkan kita perhatikan cara kerja setan dari awal. Setan itu hanya terus datang membawa berita hoax, bicaranya bohong terus. Ya. Ciri-ciri setan itu begitu, bicaranya bohong, hoax. Dari Taman Eden, setan sudah menipu Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mempercayai setan atau kita mau datang kepada Tuhan yang benar itu? Oke, pada malam hari ini kita akan masuk di dalam ruang diskusi. Ya, banyak sekali yang diberkati dengan apa yang telah disaksikan, dengan apa yang telah dibagikan oleh Ibu Rosmini. Dan orang-orang yang ada di persimpangan, orang-orang yang masih ragu, Tuhan sedang membuka tangan, Tuhan sedang mengulurkan tangannya buat Anda semua. Kembalilah kepada Tuhan, karena hanya Dia Juru Selamat, hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satu manusia pun yang pernah naik ke surga, tidak ada satu manusia pun yang pernah keluar dari lubang kuburan, bangkit dari kematian. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia mengalahkan dunia, Dia mengalahkan kuasa kematian, Dia mengalahkan kuasa setan. Setanlah yang menciptakan kematian di dalam hidup manusia. Karena Yohanes 8 ayat 44, setan adalah pembunuh sejak semula. Adalah pembunuh manusia sejak semula. Dari Taman Eden manusia sudah dibunuh sama setan. Itu sebabnya setiap manusia yang terlahir sebagai makhluk hidup akan dihadiahi peti kematian sama setan. Karena setan itu terlalu jahat. Itu sebabnya karena Tuhan begitu mengasihi manusia, Tuhan tinggalkan surga untuk datang menggantikan. Dialah yang mati buat kita. Dialah yang berhadapan dengan setan. Dialah yang membayar semua dosa kita kepada setan. Karena setan, karena firman Tuhan, firman kebenaran yang sudah menyatakan upah dosa adalah maut. Dan siapa yang bisa membebaskan manusia dari maut? Siapa yang bisa membebaskan manusia dari tangan setan? Hanya Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa membebaskan manusia dari tangan setan, karena semua manusia berbuat dosa. Hanya Tuhan yang tidak berdosa, Dialah yang sanggup membebaskan kita daripada dosa, daripada kematian. Ya, dan bagi Anda yang diberkati, silakan dukung Ibu Rosmini
Nomor rekeningnya kami sudah taruh di bawah layar YouTube, ya, di deskripsi YouTube. Oke, terima kasih buat Ibu Rosmini atas kesaksian yang luar biasa. Doa kami buat Ibu semakin mengalami Tuhan lebih lagi, dan menjadi saksi Tuhan yang ajaib, saksi Tuhan yang setia, untuk menyatakan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada siapapun, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang baik, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semua kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.